Babi menjadi binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dagingnya, tapi segala hal yang dihasilkan dari babi diharamkan untuk manusia. Lalu jika babi haram, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi? Jangan kemana-mana dan simak terus videonya sampai tuntas agar tidak salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hijrah di mana saja kalian berada. Semoga kita semua diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rezeki yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kisah penciptaan babi berkaitan dengan tikus dan kucing. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Dalam penjelasan, saat itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam, bahtera Nabi Nuh yang juga ditumpangi hewan begitu penuh dengan kotoran hewan. Para umat yang menumpangi bahtera itu kemudian melaporkan kepada Nabi Nuh. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk memeras ekor gajah. Setelah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian muncullah babi jantan dan babi betina. Babi itu kemudian membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan memakannya. Babi tersebut kemudian tiba-tiba bersin dan tiba-tiba Allah menciptakan dari bersin tersebut hewan tikus jantan dan betina. Tikus tersebut kemudian berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggigit merusakkan kayu-kayu di bahtera. Para umat yang mengetahui kembali melaporkan pada Nabi Nuh. Dari situlah Nuh kemudian mengerahkan kawanan kucing untuk memangsa tikus, sampai akhirnya hingga saat ini tikus dan kucing bermusuhan. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengkonsumsi babi jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk itu, seyogianya manusia tidak harus mengetahui hikmah yang terkandung dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Diciptakannya babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar manusia tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Untuk itu, kemudian Allah mengharamkan babi. Dalam kesempatan ini, saya sitir kembali kejadian yang berlangsung ketika Imam Muhammad Abduh mengunjungi Perancis. Mereka bertanya kepadanya mengenai rahasia diharamkannya babi dalam Islam. Mereka bertanya kepada Imam, "Kalian, umat Islam, mengatakan bahwa babi haram karena ia memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba, dan bakteri-bakteri lainnya. Hal itu sekarang ini sudah tidak ada. Karena babi diternak dalam peternakan modern dengan kebersihan terjamin dan proses sterilisasi yang mencukupi, lalu bagaimana mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya?" Imam Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan dengan kecerdikannya beliau meminta mereka untuk menghadirkan 2 ekor ayam jantan beserta 1 ayam betina dan 2 ekor babi jantan beserta 1 babi betina. Mengetahui hal itu, mereka bertanya, "Untuk apa semua ini?" Beliau menjawab, "Penuhi apa yang saya pinta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia." Mereka memenuhi apa yang beliau pinta. Kemudian beliau memerintahkan agar melepas 2 ekor ayam jantan bersama 1 ekor ayam betina dalam 1 kandang. Kedua ayam jantan itu berkelahi dan saling membunuh untuk mendapatkan ayam betina bagi dirinya sendiri, hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut.
Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melepas 2 ekor babi jantan bersama dengan 1 babi betina. Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajat seksualnya tanpa rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari temannya. Selanjutnya beliau berkata, "Saudara-saudara, daging babi membunuh ghirah orang yang memakannya. Itulah yang terjadi pada kalian. Seorang lelaki dari kalian melihat istrinya bersama lelaki lain dan membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan seorang bapak di antara kalian melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, dan kalian membiarkannya tanpa rasa cemburu dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada orang yang memakannya." Kemudian beliau memberikan contoh yang baik sekali dalam syariat Islam, yaitu Islam mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran di sekitar kita, yang memakan kotorannya sendiri. Syariah memerintahkan bagi orang yang ingin menyembelih ayam, bebek, atau angsa yang memakan kotorannya sendiri agar mengurungnya selama 3 hari, memberinya makan dan memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh hewan itu, hingga perutnya bersih dari kotoran-kotoran yang mengandung bakteri dan mikroba. Karena penyakit ini akan berpindah kepada manusia tanpa diketahui dan dirasakan oleh orang yang memakannya. Itulah hukum Allah, seperti itulah hikmah Allah. Fakta-fakta berikut cukup membuat seseorang untuk segera menjauhi babi. Babi adalah hewan yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi hewan lain. Ia makan semua makanan di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi. Untuk memuaskan kerakusannya, ia tidak akan berhenti makan, bahkan memakan muntahannya. Ia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya, memakan kotoran apapun di depannya, entah kotoran manusia, hewan, atau tumbuhan. Bahkan ia memakan kotorannya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya. Ia mengencingi kotorannya dan memakannya jika berada di hadapannya, kemudian memakannya kembali. Ia memakan sampah, busuk-busukan, dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama, jika dibiarkan. Kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Penelitian ilmiah modern di 2 negara timur dan barat, yaitu Cina dan Swedia. Cina mayoritas penduduknya penyembah berhala, sedangkan Swedia mayoritas penduduknya sekular, menyatakan daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon. Persentase penderita penyakit ini di negara-negara yang penduduknya memakan babi meningkat secara drastis, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika, serta di negara-negara Asia seperti Cina dan India. Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1 dari 1000.